Saya bersyukur kita sampai di Sabat akhir di bulan Mei. Kita akan memasuki bulan Juni, bulan ke-6 di pertengahan tahun ini. Bersyukur, haleluya, banyak hal yang Yahweh sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Ada sukacita saudara? Pasti ya, di bulan yang ke-6 nggak terasa ya saudara ya, hidup di dalam Yahweh itu begitu indah. Dan tanggal 6 April kemarin kita merayakan Paskah, kita hitung 50 hari. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya. Saudara diberkati ketika menanti-nantikan perayaan hari ini. Saya diberkati, ada banyak hal yang Yahweh bukakan di dalam kehidupan kita ya. Kita bersyukur Yahweh tidak hanya memberkati kita dengan hal-hal jasmani, bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita diberkati lebih daripada itu. Rohani kita diberkati, segala perkara terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita dapat merasakan ya, dapat merasakan kehadiran Yahweh di dalam sepanjang kehidupan kita, di sepanjang hal yang kita alami dari hari demi hari. Saudara, mari kita buka dari Kisah Para Rasul 2. Kita mau lihat ya, apa yang Roh Kudus lakukan, apa yang Roh Kudus kerjakan ketika Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada umat yang dikasihinya. Ya, saudara, mari kita belajar Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seias kata mereka semua terus berada bersama-sama, tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran menghingap di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh, perhatikan, dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan dibingungkan karena mereka terus mendengar setiap orang berbicara dalam dialek mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengarnya masing-masing dalam dialek kita sendiri, yang dengannya kita telah dilahirkan? Parsia dan Media dan Elam, orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan juga Pamfilia, Mesir dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan mereka yang berkunjung dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit. Proselit itu orang Yahudi dari bangsa lain ya saudara. Orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Mereka semua terperangah dan menjadi bingung, sambil berkata yang seorang terhadap yang lain, "Apa gerangan yang dimaksudkan ini?" Dan yang lain sambil mencemooh mereka mengatakan, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Haleluya. Saudara, perhatikan pada pembacaan kali ini. Lalu Roh Kudus dicurahkan, orang-orang yang saleh dapat mengerti apa yang mereka sedang kerjakan di dalam bahasa yang sesungguhnya, bukan berbicara dalam bahasa mereka, tapi mereka mendengarnya seperti begitu jelas mereka sedang berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Ini yang Yesus katakan bahwa pada zaman akhir, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika kita berbicara dalam bahasa yang lain, orang saleh, orang yang berada di dalam Dia, orang yang berkenan di hadapan Dia, dia akan mengerti apa yang sedang kita sampaikan. Saya takjub saudara ya. Saya menulis banyak kalimat di dalam Facebook. Saya mengungkapkan
mengungkapkan apa yang Yahweh sampaikan melalui pelayanan yang Dia percayakan kepada saya takjub, saudara. Bukan hanya orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen yang meresponi, ya, bukan hanya orang-orang yang sama dengan saya, mereka sudah kembali untuk menyembah nama Yahweh, ya, masuk di dalam pengajaran-pengajaran yang Yahweh ajarkan, yang seia sekata dengan saya, yang dapat mengerti apa yang sedang saya kerjakan. Bahkan banyak yang nampaknya senada dengan apa yang saya sedang lakukan. Mereka bingung-bingung sendiri, bahkan menyerang saya. Tapi puji Yahweh, saya semakin terharu dan saya kagum dengan apa yang Yahweh lakukan. Banyak orang, ya, banyak orang yang tidak saya duga, saudara. Dia datang dari pengajaran yang berbeda sama sekali dengan apa yang Yahweh bukakan bagi saya. Tapi mereka haus, mereka rindu. Mereka seperti orang yang lapar, ingin tahu dan ingin tahu. Ya, saya jujur, penyampaian yang Yahweh percayakan kepada saya itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Ya, kalau orang yang mencari enaknya aja, orang yang mencari telinganya dibelai-belai, ya, dosanya disayang-sayang, ya, dan mereka masih mau memilih hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Yahweh, mereka akan kepanasan, saudara. Mereka akan terkaget-kaget, terbatuk-batuk mendengar kebenaran yang sedang disampaikan. Bisa bersyukur Yahweh memperjumpakan saya dengan orang-orang yang lembut hatinya. Mereka yang sungguh-sungguh mencari Yahweh dengan apa yang mereka tahu. Ini yang Yahweh mau sampaikan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika Roh Kudus itu dilimpahkan, akan banyak orang-orang saleh menerima pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu menolong setiap umat, setiap jiwa untuk mengerti apa yang Dia hendak sampaikan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Kita mulai dari ayat 17. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Elohim berfirman, Aku akan mencurahkan dari Rohku ke atas semua daging, dan anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan, para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. Bahkan aku pun akan mencurahkan dari Rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan ke atas hamba-hambaku perempuan pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan memberikan keajaiban-keajaiban di langit di atas, dan tanda-tanda di bumi di bawah darah dan api dan kabut asap. Saudara, itu saya memberitakan firman. Ada beberapa orang menyerang saya. Hai ibu, engkau wanita, kau duduk manis aja di tengah jemaat. Saya kasihan, saudara, dengan orang-orang seperti ini. Mereka menampilkan diri sebagai orang yang tahu firman, ya, tiap hari berkoar-koar tentang firman. Tapi mereka nggak ngerti firman, karena mereka cuma cuplik-cuplik ayat. Ya, mereka nggak sadar iblis sedang memakai mereka untuk merontokkan semua agenda Yahweh yang sedang Dia kerjakan di depan hamba-hambanya. Kalau dia kenal firman, dia baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, dia akan mengerti. Ya, kitab suci mencatat ada nabi perempuan. Bahkan Yahweh pakai nabi perempuan itu untuk bernubuat tentang bayi Yesua. Ya, saudara bisa baca di Lukas awal. Saudara kan baca bagaimana Yesua berkata, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yunani dan orang Yahudi, antara perempuan dan laki-laki. Saudara bisa baca pada hari ini bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, jangankan perempuan dan laki-laki, Yesua akan pakai dari mulut bayi-bayi. Dia akan pakai nubuat keluar. Terlalu mudah bagi Yahweh untuk menyatakan kebenarannya. Terlalu mudah bagi Yahweh untuk menyatakan kebenarannya. Itu sebabnya
Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh merindukan hadiratnya. Harus sungguh-sungguh menerima pencurahan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita bukan menjadi orang merugi, tetapi kita menjadi orang yang beruntung, yang mengerti kebenaran firman yang sedang dinyatakan pada hari ini. Kita baca selanjutnya, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Saudara, kalimat ini paling sedikit ada dicantumkan di dalam 3 ayat di dalam kitab suci. Yoel 2 ayat 32, Kisah Para Rasul 2 ayat 21, Roma 10 ayat 13. Ayat-ayat ini berbicara dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Masalahnya, kitab suci yang kita baca sebelumnya telah membuang nama Yahweh, telah menggantikan nama Yahweh dengan God, dengan Lord, ya, dengan Tuhan, ya, bahkan dengan nama pribadi lain, sehingga umat Yahweh tidak mengenal lagi nama Dia yang Maha Kudus yang Dia perkenalkan kepada umatnya. Saudara perhatikan Yoel 2 ayat 32, Kisah Para Rasul 2 ayat 21, Roma 10 ayat 13 menyatakan bahwa akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Ini pekerjaan pencurahan Roh Kudus. Jika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup saya dan saudara, apapun yang setan buat, apapun yang manusia buat untuk menyembunyikan nama Yahweh, untuk membuang nama Yahweh, untuk menganggap lumpuh kekuasaan power dari kuasa nama Yahweh, itu akan dihancurkan, akan dirumpuhkan. Barang siapa yang menerima pencurahan Roh Kudus, akhirnya dia akan tahu bahwa hanya di dalam nama Yahweh ada keselamatan kekal untuk selama